Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita harus bersyukur kepadanya karena kasih anugerah yang senantiasa memberkati dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa meminta pimpinan Tuhan agar Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kita sehingga kita mengerti firman Tuhan dan kita dapat melakukannya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan kasih yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan tolong kami agar kami mengerti dan memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya untuk memuliakan Engkau Bapa kami. Terpuji dan termulialah Engkau, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami hingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab ataupun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah anak Allah dalam kitab Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Mengapa dikatakan demikian? Apakah Allah beranak? Dan apakah Allah diperanakkan? Sesungguhnya Allah tidaklah beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah, yakni menunjukkan hubungan yang erat antara Bapa dan Yesus, serta Yesus dan Bapa adalah satu. Juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini sama dengan kedatangan anak-anak manusia, yakni melalui kelahiran. Tetapi ia bukanlah hasil benih antara laki-laki dan perempuan, tetapi ia adalah Roh Allah yang ditaruh di dalam rahim seorang perempuan perawan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai anak yang merupakan jalan untuk ia dapat tinggal bersama-sama dengan manusia, tanpa mengikuti setiap perilaku manusia yang jahat di hadapan Allah. Dan dengan cara demikian, Allah di dalam anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dapat menebus seluruh dosa-dosa pelanggaran manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dan melalui kebangkitannya, ia dapat menaklukkan segala kuasa dosa yang ada pada diri manusia. Tuhan Yesus sebagai anak Allah tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa ia adalah anak Allah. Tetapi dengan pertanyaan orang-orang yang menyiksa Yesus menyatakan bahwa benar Yesus adalah anak Allah. Kita boleh lihat di dalam Lukas 22 ayat yang ke-70, demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Anak menggambarkan ikatan kasih antara Bapa dan anak, yakni Tuhan Yesus, dan karenanya merupakan kebesaran dari pengorbanan Allah bagi manusia yang berdosa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Di dalam Matius 11 ayat 27. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apakah Allah Bapa dan Allah Anak adalah dua Allah? Tidak. Allah Bapa dan Allah Anak yaitu Tuhan Yesus adalah satu, sebab Allah Bapa ada di dalam Anak. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu,
Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, siapakah anak Allah? Semua orang yang melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah adalah anak-anak Allah. Orang yang menyenangkan hati Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dan orang-orang yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah, yaitu mereka yang telah menerima Roh Allah dan dilepaskan dari roh perbudakan dosa, dan Roh itu menjadikan manusia menjadi anak-anak Allah. Kita boleh lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang dikerjakan anak Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia datang ke dunia? Yang pertama yang dikerjakan oleh Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah menebus dosa manusia dengan mencurahkan darahnya yang kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membinasakan dan mematahkan segala kuasa dan perbuatan iblis. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b. Dan yang ketiga, memberikan pengertian untuk dapat memahami kebenaran Allah. Kita boleh lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, demikian firman Tuhan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pertanyaan yang keempat, apakah Tuhan Yesus benar adalah anak Allah? Ya, sangat benar. Dan kebenaran itu tidak dapat disangkal melalui kesaksian para murid-murid Tuhan Yesus yang disaksikan mereka sendiri di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu Allah sendiri yang menyatakannya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya. Hanya dialah yang berkenan kepada Allah Bapa, sebab ia yang sanggup untuk melaksanakan visi Allah bagi manusia. Kita boleh lihat di dalam Matius 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pertanyaan yang kelima, apakah yang dilakukan oleh anak-anak Allah? Yang dilakukan oleh anak-anak Allah adalah percaya dengan sungguh-sungguh dan mengaku di dalam hati dan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah menyelamatkan manusia dengan pengorbanan yang sangat besar. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, yang menjadi kesimpulannya adalah yang pertama, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Sebab Allah itu hanya adalah Allah yang esa, yakni Allah Tritunggal. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah menyelamatkan manusia berdosa dengan pengorbanan yang sangat besar dan mulia. Anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang mengaku dengan hati yang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Demikian pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita mengerti dengan pimpinan Roh Kudus dan kita boleh percaya sungguh-sungguh akan kebenaran Allah. Kita kembali berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah Allah yang hebat di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Anak, yakni yang menyatakan hubungan yang erat antara Bapa dan Yesus, yaitu satu kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami pemahaman, Engkau memberikan kami pengertian akan kebenaran-Mu, akan firman-Mu. Kami dapat memahaminya. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh kami pegang, kami dapat percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mati bagi kami, yang mengorbankan hidupnya bagi kami untuk menebus semua dosa-dosa pelanggaran kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah juga orang lain boleh mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mati bagi semua orang. Terpuji dan termulialah Engkau. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami taruh di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hebat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan menolong kita dalam mengerjakan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, dan marilah kita mengandalkan Tuhan. Dan jangan lupa tetap bagikan renungan ini sehingga setiap orang boleh mengerti dan memahami kebenaran, dan kita semuanya sama-sama diberkati. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan untuk merenungkan kebenaran ini. Kita melaksanakan aktivitas kita selanjutnya dengan semangat, dengan sukacita, dan mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.